Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Akbar Ramdhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS analisis media sosial saya yang berjudul Analisis Media Sosial, Gaji Guru dan Dosen di Ruang Publik Digital, antara kesejahteraan, beban kerja, dan kritik kebijakan di media sosial X. Studi ini mengeksplorasi isu, aktor, dan jaringan percakapan menggunakan pendekatan NLP dan social network analysis. Mari kita mulai dari latar belakang. Mengapa isu ini penting? Perbincangan mengenai upah minimum dan kesejahteraan guru honorer serta dosen terus bergulir secara masif di ruang cyber. Isu ini bukan lagi sekedar keluhan personal, melainkan manifestasi dari adanya ketimpangan struktural. Bisa kita lihat adanya kontras tajam antara tuntutan kualifikasi akademik yang tinggi dengan realitas pendapatan lapangan di bawah standar layak. Akumulasi kekecewaan memicu diskusi informal berkembang menjadi gelombang kritik kebijakan anggaran nasional, memicu fragmentasi opini publik digital. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai pendekatan objektif berbasis data media sosial untuk memetakan penyebaran wacana, pola interaksi aktor, serta struktur komunitas percakapan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 4 fokus utama. Pertama, mengidentifikasi isu dominan terkait gaji dan kesejahteraan pendidik di media sosial X. Kedua, menganalisis hubungan antar isu melalui kemunculan label secara bersamaan atau co-occurrence. Yang ketiga, memetakan aktor sentral, pola interaksi, dan komunitas dalam percakapan. Yang keempat, mengevaluasi performa model klasifikasi multilabel berbasis SVM sebagai pendukung analisis. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, metodologi yang saya gunakan berfokus pada pendekatan empiris dan objektif. Metode utama yang digunakan adalah exploratory data analysis untuk sebaran wacana dan SNA untuk melihat metrik jejaring GP seperti centrality, modularity, dan ego network. Sebagai catatan metodologi, saya juga menggunakan machine learning berbasis arsitektur SVM untuk meninjau sejauh mana otomatisasi pelabelan isu dapat dilakukan. Narasi awal yang kami temukan adalah percakapan publik terbukti tidak berdiri tunggal, melainkan berkelindan erat dengan beban kerja akademik serta kritik terhadap skala prioritas anggaran otoritas. Dataset yang digunakan meliputi 2.437 sampel tweet mentah dengan 29 atribut. Atribut kunci yang dieksplorasi meliputi teks untuk text mining, create ad untuk analisis tren temporal, label multi untuk analisis irisan wacana, serta objek raw tweet dan username sebagai fondasi relasi sosial aktor menjadi at list dan not list di GP. Ketika kita melihat karakteristik data pada grafik ini, ada temuan menarik secara empiris. Tweet dengan karakteristik multilabel mendominasi kuat dengan 1.316 tweet, jauh melampaui tweet dengan single label yang hanya 642 tweet. Hal ini membuktikan bahwa karakteristik keluhan publik di ruang cyber bersifat kompleks. Netizen cenderung mengemas beberapa sub-isu sekaligus dalam satu tweetan. Jika dibedah per volume isu secara total, panggung utama percakapan ini dikunci oleh desakan hak ekonomi langsung, yaitu tuntutan kenaikan kesejahteraan, kritik kebijakan anggaran, dan kondisi gaji rendah. Tingginya volume kritik kebijakan anggaran menunjukkan pergeseran narasi dari keluhan personal menjadi gugatan makro anggaran terhadap prioritas anggaran pemerintah. Dari total data tersebut, rata-rata tweet memiliki 1,89 label mempertegas kompleksitas wacana. Narasi positif atau gerakan advokasi yang terekam meliputi standarisasi upah layak nasional secara formal bagi guru honorer dan dosen, gerakan hukum melalui sidang Mahkamah Konstitusi oleh Serikat Pekerja Kampus, dan desakan publik digital agar pemerintah memenuhi janji politik penyesuaian gaji. Sebaliknya, narasi negatif diwarnai oleh keluhan ekstrim mengenai gaji minim yang berada di bawah UMR wilayah, kekecewaan atas beban kerja administrasi akademik yang tidak sebanding dengan upah, serta kritik tajam terhadap prioritas anggaran, mengontraskan program akan bergizi gratis MBG dengan kesejahteraan guru. Mari kita lihat bagaimana
Isu-isu ini muncul menggunakan matriks peririsan atau co-occurrence. Top 3 irisan wacana tertinggi terjadi antara kritik kebijakan anggaran dengan tuntutan kenaikan kesejahteraan, kondisi gaji rendah dengan tuntutan kenaikan kesejahteraan, dan kondisi gaji rendah dengan kritik kebijakan anggaran. Secara analisis, terbentuk pola hubungan segitiga inti antara isu gaji rendah, tuntutan kesejahteraan, dan kebijakan anggaran. Ini artinya keluhan ekonomi mikro hampir selalu diamplifikasi bersama kritik kebijakan anggaran makro. Dengan text mining, wacana ini terbagi menjadi 3 klaster kata dominan. Klaster utama berfokus pada keresahan mendasar profesi pendidik dengan kata kunci seperti guru, gaji, honorer, dan naik. Lanjut bercabang ke klaster kebijakan yang diisi oleh kata kunci seperti MBG, anggaran, menteri, prioritas, serta klaster komparatif seperti hakim, tunjangan, profesi, dan dosen. Menariknya, analisis interaksi menunjukkan bahwa netizen jauh lebih tertarik secara emosional mengamplifikasi cuitan bernuansa kritik makro. Isu kritik kebijakan anggaran mendapatkan rata-rata engagement tertinggi diikuti oleh beban kerja status fasilitas. Hal ini menunjukkan netizen cenderung lebih masif membagikan cuitan bermodalkan komparasi kebijakan daripada sekedar keluhan mikro personal. Hal ini terbukti dari top viral tweet pada slide ini. Angka interaksi tertinggi mencapai lebih dari 55.000 engagement, dipicu oleh tweet satir yang mengonfrontasi jargon anggaran pemerintah secara frontal. Frasa seperti uang kita ada, tapi kalau guru minta naik gaji pokok, tiba-tiba uang yang nggak ada, menjadi pemicu utama meluasnya kecemburuan sosial digital di ruang publik. Sekarang kita masuk ke analisis jaringan atau SNA. Secara makro, visualisasi graf ini memperlihatkan struktur jaringan yang sparse atau renggang. Interaksi menumpuk di bagian pusat core cluster yang diwarnai faksi opini aktor kunci. Sementara area luar renggang dan terisolasi. Terlihat pula ada 363 komponen terpisah. Hal ini mengindikasikan akun-akun pinggiran yang hanya menangkap noise kata kunci namun gagal masuk sirkulasi wacana utama. Siapa sih aktor di balik pusat interaksi tersebut dan bagaimana komunitasnya terbentuk? Bisa kita ambil dua aktor utama. Yang pertama ada Ed Ardi Satriawan sebagai opinion leader utama, ada di kelompok klaster hijau, dan ada Ed Prabowo sebagai epicentrum pasif yang ada di klaster hitam abu. Bagaimana komunitas ini terbentuk? Klaster advokasi akademik hijau dan ungu berpusat di Ed Ardi Satriawan dan jejaring Direktori Dosen, di Gerakan Isu Hak Normatif Dosen dan Gerakan Hukum SPK. Lalu ada klaster kritis dan oposisi struktural abu-abu atau gelap berpusat di @prabowo dan akun kritis seperti @regar oposisi yang digerakkan oleh isu terkait penagihan janji anggaran upah guru, honorer, dan mengkritik program MBG. Bedah menggunakan analisis ego network, perbedaan peran sosiologis kedua aktor tersebut terlihat sangat jelas. Jaringan Ardi Satriawan membentuk struktur star network terpusat. Ia sebagai opinion leader organik utama yang mengumpulkan keluhan netizen akar rumput dan mengarahkannya ke ekosistem institusi akademik formal seperti Direktori Dosen. Sebaliknya, jaringan Prabowo membentuk pola kipas interaksi melingkar lintas faksi komunitas digital. Ia sebagai epicentrum pasif yang dihujani mention dari faksi kritis, regar oposisi, maupun entitas politik formal seperti Gerindra yang diposisikan sebagai pihak yang dituntut akuntabilitasnya. Selanjutnya, jika kita memetakan antar isunya saja, visualisasi menunjukkan ketebalan garis paling masif mengikat 3 not utama secara berkelindan. Yang pertama ada tuntutan kenaikan kesejahteraan, kritik kebijakan anggaran, dan kondisi gaji rendah. Hal ini menegaskan bahwa perbincangan mengenai keluhan pendapatan minim tidak pernah berdiri sendiri, bertransformasi menjadi paket narasi protes kolektif yang simultan menuntut kesejahteraan dan mempertanyakan keadilan distribusi anggaran nasional. Selanjutnya, jika kita hanya memetakan
Antar isunya saja, visualisasi menunjukkan ketebalan garis paling masif mengikat tiga not utama secara berkelindan. Yang pertama ada tuntutan kenaikan kesejahteraan, kritik kebijakan anggaran, dan kondisi gaji rendah. Hal ini menegaskan bahwa perbincangan mengenai keluhan pendapatan minim tidak pernah berdiri sendiri, melainkan bertransformasi menjadi paket narasi protes kolektif yang simultan menuntut kesejahteraan dan mempertanyakan keadilan distribusi anggaran nasional. Di slide ini, visualisasi jaringan dua partisi atau bipartit network memperlihatkan hubungan langsung antar aktor dengan label isu yang mereka suarakan. Sekali lagi, pada visualisasi ini terlihat simpul tuntutan kenaikan kesejahteraan, kondisi gaji rendah, dan kritik kebijakan anggaran berada di pusat jaringan dengan koneksi tertinggi, yang mana ini adalah fokus utama pembahasan. Sementara, not tidak relevan membentuk klaster terpisah dari pusat jaringan, menunjukkan pembahasan di luar isu utama gaji dan kesejahteraan pendidik. Sebagai catatan metodologis, untuk otomatisasi tracking isu ini, model baseline SVM telah diuji dan mendapatkan performa yang kokoh. Nilai mikro F1 score 88,1% membuktikan model sangat robust dan handal secara keseluruhan dalam mengenali karakteristik multilabel. Exact match akurasi 67,42% berada pada batas wajar yang sangat ketat untuk klasifikasi multilabel, di mana seluruh kombinasi label pada tweet harus tepat 100% tanpa celah. Tingkat kesalahan prediksi label per tweet sangat tipis, hanya sekitar 7%. Kombinasi arsitektur ini sudah sangat layak diimplementasikan untuk sistem klasifikasi otomatis di masa depan guna memantau pergerakan isu kesejahteraan pendidik secara real time. Lihat evaluasi per kelas. Kelas tuntutan kenaikan kesejahteraan adalah kelas yang paling mudah diprediksi oleh model, karena pola kebahasan desakan ekonomi publik sangat konsisten. Tantangan model ada pada kelas perbandingan profesi negara, karena keterbatasan sampel data akibat data imbalance. Namun, model sangat jeli memisahkan noise dari diskusi substansi utama, dibuktikan oleh nilai false negatif dari tidak relevan yang hanya sebesar 3 data. Catatan ilmiah untuk pengembangan selanjutnya diperlukan penambahan sampel data khusus pada klaster minoritas agar akurasi prediksi lintas profesi bisa ditingkatkan. Sebagai kesimpulan dari Big Data Story penelitian ini, percakapan mengenai gaji dan kesejahteraan pendidik di platform X tidak hanya berfokus pada rendahnya gaji, tetapi berkembang menjadi diskusi mengenai kesejahteraan, kondisi kerja, dan kritik terhadap kebijakan anggaran pemerintah. Analisis EDA, klasifikasi multilabel, dan jaringan percakapan secara konsisten menunjukkan bahwa ketiga isu tersebut saling berkaitan dan menjadi pusat diskusi yang melibatkan banyak aktor di media sosial. Sebagai penutup, penelitian ini berhasil memetakan isu dominan, mengidentifikasi aktor sentral, komunitas, serta hubungan antar aktor dan isu dalam percakapan, serta menghasilkan model SVM multilabel yang cukup baik dengan mikro F1 score sebesar 88,10% sehingga hasil klasifikasi cukup andal sebagai dasar analisis jaringan. Tentu penelitian ini masih memiliki keterbatasan, seperti datasetnya hanya berasal dari platform X dan data dikumpulkan hanya pada periode tertentu. Nah, hasil klasifikasi juga masih bergantung pada performa model sehingga kemungkinan kesalahan prediksi tetap ada. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cross platform dan menambah sampel data untuk data-data minoritas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.